hal yang dapat membantu kita dalam kita menggunakan waktu ini untuk hal yang bermanfaat. Yang pertama, ini nggak semuanya saya baca, ada beberapa, mungkin ada 10 yang perlu saya baca kepada antum. Sadar akan pentingnya waktu. Jadi waktu ini betul-betul kita ini terbatas. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 112, 113. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'addin. Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kalian tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Nah, perhatikan, Allah sebutkan di sini bahwa kita tinggal di bumi setengah hari atau satu hari. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan apa? Dengan kehidupan akhirat yang jutaan tahun. Kita ini pada hakikatnya umur kita 60 atau 70 tahun. Kita ini cuma setengah hari hidup ini. Kalau setengah hari mesti kita berlomba-lomba melakukan amal-amal ketaatan. Setengah hari kita hidup ini atau satu hari. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya bagi manusia mengetahui kemuliaan waktu dan kadar waktunya. Jangan ia sia-siakan waktunya walaupun hanya 1 menit tanpa ada ketaatan kepada Allah SWT. Dalam Sayyidul Khatiyah. Jadi 1 menit aja kita harus betul-betul gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Saya ambil contoh, ya, tolong perhatikan. Contoh 1 menit, ya, antum umpamanya, ini kan orang banyak ya wudunya antri. Lagi antum antri wudu, bisa kan antum ucapkan astagfirullah, 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 subhanallah, walhamdulillah akbar, la haula wala quwwata. Bisa nggak itu? Bisa. Manfaat nggak itu? Manfaat. Antum nunggu bis, nunggu kereta, atau sambil bawa motor, bisa antum berzikir kepada Allah. Manfaat tidak? Manfaat. Jadi hatta 1 menit manfaat waktu itu. Kita nunggu. Jadi waktu itu harus berharga. Apa yang bisa kita baca, kita baca. Kita bawa mobil, berzikir kepada Allah. Macet, kita bisa lakukan yang lain. Bisa baca, atau bisa nulis, catat, atau sambil dengarkan ayat Al-Quran. Nanti jalan lagi, kita berzikir lagi kepada Allah. Banyak waktu yang bermanfaat yang bisa kita lakukan. Kita kadang-kadang nggak gunakan itu. Kesempatan-kesempatan itu banyak sekali yang kita bisa berzikir kepada Allah. Sebab semua umur kita akan ditanya oleh Allah. Maka jangan kita disibukkan dengan dunia, jangan disibukkan dengan angan-angan kosong. Kalau orang kafir, mereka sibuk dengan dunia. Memang mereka dikasih kenikmatan apa? Dunia, semuanya. Makanya dunia ini bagi orang yang beriman apa? Penjara. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, kata Nabi SAW. Dunia itu penjaranya bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Hadis sahih riwayat Muslim dan Tirmidzi. Orang kafir Allah sebutkan dalam Al-Quran, dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkan mereka dunia makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatannya. Dalam surah Al-Hijr ayat 3. Ya, orang-orang kafir ini angan-angannya kosong, cita-citanya panjang. Orang-orang kafir. Kalau orang beriman tidak, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Tujuan kita satu. Apa? Masuk sorga. Itu tujuan kita. Kita ini hidup tujuannya satu, masuk sorga. Makanya Nabi SAW selalu minta kepada Allah, minta sorga dijauhkan dari api neraka. Tujuan itu. Maka kita berusaha, berjuang siang dan malam bagaimana supaya kita bisa masuk sorga. Adapun dunia, sukses dunia, ini sukses yang semu. Sukses yang abadi kapan? Di akhirat. Yang kita cari bukan dunia. Kalau orang kafir yang dicari apa? Kalau orang kafir yang dicari apa? Dunia. Kalau orang beriman yang dicari apa? Akhirat. Kalau kita cari akhirat, dunia pasti akan ikut. Pasti akan ikut. Kita nggak boleh meninggalkan dunia, dalam artian kita nggak mau cari nafkah, nggak mau kerja, nggak boleh. Nggak boleh, nggak mau menikah, nggak boleh. Tetap harus jalankan sesuai dengan contoh Nabi SAW. Dijalankan. Tapi jangan kita disibukkan dengan apa? Dengan dunia. Nanti kita akan bahas tentang zuhud. Makanya orang-orang kafir itu ketika mereka masuk ke liang kubur, mereka minta dikembalikan. Orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang kafir
ketika mereka masuk ke liang kubur, mereka menyesal. Allah sebutkan di sini dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100, Allah berfirman, hatta idza ja'ahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla inna kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang-orang kafir hingga apabila datang kematian kepada mereka, ia berkata, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sungguh itulah dalih yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Anda perhatikan di sini, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, ketika datang kematian, mereka minta dikembalikan. Nggak ada manfaatnya omongan ini. Minta dikembalikan dunia. Mereka mengatakan la'alli amalu salihah, barangkali kami bisa melakukan amal soleh. Udah nggak ada manfaatnya. Makanya melakukan amal soleh kapan? Sekarang. Kita berlomba-lomba melakukan amal soleh. Jadi mereka menyesali. Penyesalan itu nggak ada manfaatnya. Sama dengan orang kafir, ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka mengatakan kepada Allah, ya Allah, keluarkan kami dari neraka. Kami akan tebus dengan sepenuh bumi emas. Sepenuh bumi emas. Bermanfaat atau tidak? Nggak bermanfaat. Mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Wa ma hum bikharijina minha. Mereka nggak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Makanya kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Dan perhatikan bahwa waktu ini sangat berharga. Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Darimi dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Antum lihat di halaman 89, halaman 90. Kata Nabi, ni'matani maghbunun fi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu, yaitu waktu sehat dan waktu luang. Nikmat sehat dan waktu luang, banyak manusia tertipu. Hadis ini sahih dari Bukhari, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lain dari sahabat Ibnu Abbas. Kata Ibnu Battal rahimahullah, mana hadis tersebut, seorang tidak disebut luang sampai ia cukup dan sehat badannya. Siapa yang memperoleh itu, maka hendaklah ia bersemangat agar tidak tertipu dengan meninggalkan syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan mensyukurinya dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Siapa yang tidak berbuat demikian, maka dialah orang yang tertipu. Sabda Nabi SAW, katsirun minas, banyak manusia, menunjukkan bahwa yang diberikan taufik, yang tidak tertipu dengan kedua nikmat tersebut sangat sedikit. Jadi kita ketika diberikan nikmat sehat oleh Allah, waktu luang, bersyukur. Bersyukurnya dengan apa? Bersyukurnya dengan apa? Tolong jawab, siapa yang bisa jawab? Yang sebelah kiri. Iya. Iya, yang sebelah kanan. Bersyukurnya dengan apa? Di sini ada penjelasannya. Coba baca lagi. Berarti antum nggak baca bukunya. Coba baca. Mensyukurinya dengan apa? Mensyukurinya dengan apa? Kata Ibnu Battal, mensyukuri dengan apa? Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Itu syukur. Itu mana syukur yang benar. Kalau di kita syukur itu makan. Syukuran sama syukurin, makan. Di kita di Indonesia. Syukur itu dengan apa? Melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhkan apa? Larangan Allah, bukan makan. Gak ada. Syukur itu taat kepada Allah. Syukur itu taat kepada Allah. Syukur melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Banyak orang yang salah paham. Syukur itu dianggap oleh mereka dengan makan. Kumpulkan orang-orang makan. Gak benar yang seperti dalam Islam. Syukur melaksanakan ketaatan. Digunakan uangnya untuk apa? Dengan melakukan ketaatan. Keluarkan zakatnya, dikeluarkan sedekahnya buat fuqara al-masakin. Dia gunakan buat melaksanakan ibadah haji. Dia gunakan buat umroh. Dia gunakan buat menolong sanak kerabatnya yang susah. Itu digunakan uangnya untuk hal-hal di jalan Allah dalam bentuk ketaatan kepada Allah dan menjauhkan maksiat. Bukan berjalan-jalan ke tempat maksiat, bukan dengan syukur itu, bukan. Bahkan ada orang yang bersyukur dapat harta yang banyak, dia berangkat ke luar negeri, ke negeri kafir.
Nggak benar. Justru kalau dia mau dengan keluarganya berangkat ke Mekah, ajak mereka untuk ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, bukan untuk maksiat, bukan safar ke negeri kafir. Nggak boleh kita safar ke negeri kafir. Itu ada hukumnya dibahas oleh para ulama tentang masalah itu. Jadi kalau tidak ada kepentingan dia untuk jalan-jalan, nggak boleh, nggak dibenarkan menurut syariat. Jadi ingat, ketika kita sehat, ketika kita punya waktu yang luang, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Suatu waktu kita pasti akan sakit. Kita sebagai manusia mesti akan sakit. Nggak ada orang selamanya sehat, nggak mungkin. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW juga sakit sebagai manusia. Para sahabat juga sakit sebagai manusia. Wali-wali Allah, para sahabat itu semuanya wali Allah, sakit juga. Makanya gunakan waktu sehat dengan ibadah kepada Allah, begitu juga waktu luang kita gunakan untuk taat kepada Allah. Kata Imam At-Tibi, kata beliau begini, Nabi membuat perumpamaan seorang pedagang yang memiliki modal. Antum lihat di halaman 91. Nabi SAW membuat perumpamaan seorang pedagang memiliki modal. Ia mengharapkan keuntungan dengan selamatnya modal itu. Dan caranya yaitu dengan memilih orang yang bermuamalah dengannya dan selalu jujur serta pandai agar dia tidak tertipu. Kesehatan dan waktu luang adalah modal, dan sepatutnya seorang bermuamalah dengan Allah dengan iman, berjuang melawan hawa nafsu dan musuh agama agar ia beruntung di dunia dan di akhirat. Untuk melihat penjelasan para ulama itu jelas, gamblang mereka, karena mereka paham tentang agama. Digunakan dengan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah, bukan untuk yang lain. Jangan kita gunakan buat yang sia-sia waktu kita ini, akan ditanya oleh Allah. Kemudian perhatikan lagi hadis Nabi SAW, halaman 92. Jadi kita harus betul-betul paham nih, sadar tentang pentingnya waktu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa'udda nafsaka min ahli al-qubur." Wa kana Ibnu Umar yaqul, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa' wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik." Kata Nabi SAW, jadilah kamu dunia seperti orang asing atau orang yang dalam perjalanan, dan hitunglah dirimu termasuk orang yang pasti mati. Artinya pasti menjadi penghuni kubur. Ibnu Umar berkata, apabila engkau berada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Apabila engkau berada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan sehatmu sebelum sakitmu, gunakan hidupmu sebelum matimu. Perhatikan di sini. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abdullah Ibn Mubarak dalam kitabnya Zuhud, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya, Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah, dan yang lainnya. Hadis ini sahih. Tambahan wa'udda nafsaka minal kubur itu tidak ada dalam riwayat Bukhari. Wa'udda nafsaka minal kubur tidak ada dalam riwayat Bukhari, adanya dalam riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Makanya kalau antum baca buku Arba'in An-Nawawi, Imam An-Nawawi rahimahullah enggak masukkan hadis ini, wa'udda nafsaka min ahlil kubur, karena beliau membawakan hanya riwayat siapa? Riwayat Bukhari. Tapi riwayat yang lain ada tambahannya, wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Dan begitu kalau kita membaca hadis, jadi kita harus tambahkan yang memang hadis ini siqah, ziyadat siqah, kita harus tambahkan hadis itu. Bukan menambah-nambah hadisnya, riwayatnya ada tambahan, kita harus tambahkan. Berarti di sini Nabi menyebutkan 3 di sini. Kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Kata Nabi, hendaklah kamu jadi dunia seperti orang asing atau orang yang dalam perjalanan, dan jadilah kamu termasuk orang yang pasti mati. 3 di sini. Yang pertama di sini yang diperhatikan yaitu orang asing. Kita menempatkan diri kita sebagai orang asing. Kita dunia ini sebagai orang asing. Karena Adam Allah ciptakan di mana? Allah ciptakan Adam di mana? Di sorga dengan kedua tangannya Allah, di sorga. Itu tempat tinggal sorga itu. Kemudian Adam alaihi salatu wassalam dan Hawa terusir
dari sorga karena apa? Karena apa? Karena melanggar, memakan buah yang dilarang oleh Allah SWT. Terusir ke muka bumi. Di muka bumi ini, itu jannah, sorga yang diciptakan oleh Allah, sorga yang abadi. Nabi Adam itu masuk di sorga yang abadi, diciptakan di sorga yang abadi. Dikeluarkan Adam, Hawa, dan Iblis dikeluarkan semuanya dari sorga. Kemudian di muka bumi ini manusia sebagai orang asing, karena dia pasti akan kembali kemana? Ke akhirat. Orang yang beriman kembalinya kemana? Ke sorga. Kalau dia sebagai orang asing di muka bumi ini, orang asing kalau tinggal di setempat nggak lama. Umpamanya sekarang kita berangkat ya safar ke luar negeri, umpamanya ke Mekah atau ke Madinah, kita menunaikan ibadah haji atau umroh, kita nggak mau lama-lama karena kita rindu kepada orang tua, rindu kepada istri, rindu kepada anak, rindu kepada keluarga, nggak lama. Maka dia berusaha bagaimana melaksanakan ibadah semaksimal mungkin, kemudian segera pulang. Itu orang asing. Itu perempuan orang asing. Seperti kita juga tugas keluar kota umpamanya, kita di luar kota sebagai orang asing. Tentunya selesai pekerjaan kita akan segera pulang. Itu orang asing. Kita ini di dunia sebagai orang asing, maka kita harus terus melakukan amal-amal soleh supaya kita bisa kembali ke rumah, ke tempat asal penciptaan manusia. Di mana? Sorga. Paham sampai sini? Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi mengatakan, adalah kamu jadi orang yang dalam perjalanan. Kita ini sekarang sebagai musafir, sedang berjalan kita. Menuju kemana kita berjalan? Menuju kepada Allah Rabbul Alamin. Makanya nasihat oleh para nabi, fafirru ilallah, larilah kamu kepada Allah. Kita sebagai musafir, kita sedang berjalan menuju kepada Allah. Kita sedang berjalan menuju akhirat. Seorang musafir ketika dalam perjalanan, apakah semua barangnya dibawa sama dia? Perabot rumahnya, tempat tidurnya dibawa enggak? Enggak kalau musafir. Paling hanya beberapa aja yang penting yang dibawa, uang, sekedar makanan. Kita juga demikian. Kita di dunia ini hanya sekedarnya aja. Yang kita bawa ketakwaan kepada Allah dan amal saleh. Bekalnya kita kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa wa taquni ya ulul albab. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah apa? Takwa. Takwa bekal yang terbaik itu. Maka kita punya bekal takwa, ketaatan kepada Allah dan amal-amal soleh. Kita sedang musafir. Kita ini dunia sedang berteduh. Nabi ketika ditawarkan berbagai macam kekayaan, Nabi kabar, mali walid dunia, kata Nabi. Apa aku dengan dunia? Aku nggak ada hasrat dengan dunia, kata Nabi SAW. Ana wa dunya karakibin istadhalla tahta sajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku dengan dunia perumpamannya seperti aku mengendarai kendaraan onta. Kemudian aku berteduh di bawah pohon dan aku akan tinggalkan. Ada nggak orang teduh di bawah pohon berhari-hari? Nggak ada, sebentar. Apalagi sampai berpekan-pekan, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak. Kita ini di dunia sedang berteduh sebentar aja. Perhatikan, kita dunia ini sedang berteduh sebentar aja, kita berteduh. Dan kita akan meninggalkan dunia ini. Menuju kemana? Menuju kepada Allah Rabbul Alamin. Pasti akan kembali. Antum lihat semua keluarga kita sudah banyak yang meninggalkan kita. Makanya kita sedang berjalan menuju kepada Allah. Kalau sekarang umur kita 40 tahun atau 50 tahun, berarti juga berapa tahun lagi kita akan kembali kepada Allah. Pasti itu. Makanya kita ini sedang mengendarai kendaraan menuju kepada Allah. Siapkan takwa kita dan bekal kepada Allah. Yang ketiga, Nabi umpamakan di sini, hendaklah kamu pasti menjadi penghuni kubur. Karena pasti orang mati itu pasti atau tidak? Pasti. Perhatikan, kita hidup dalam kepastian. Jangan hidup dalam bayang-bayang. Dunia ini hidup bayang-bayang fata morgana yang pasti hancur dunia ini. Tapi kita hidup dalam kepastian. Kematian itu pasti. Sorga itu pasti. Saya ulangi lagi. Kematian itu pasti. Pertanyaan di alam barzah, alam kubur pasti. Adanya nikmat kubur dan siksa kubur pasti ada. Pasti ada.
Kita akan dikembalikan kepada Allah, itu pasti. Kita akan ditanya, dihisab, pasti. Kita akan melewati sirat, pasti. Adanya sorga dan neraka, pasti. Semua serba kepastian. Karena itu kita harus punya bekal. Kita pasti mati. Maka ketika ada orang meninggal dunia, kita ucapkan apa? Ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah, pasti. Tapi orang yang mengucapkannya tidak sadar semuanya. Yang mengucapkannya kebanyakan tidak sadar. Habis mengucapkan innalillahi, tetap aja sibuk dengan dunia, sibuk dengan dosa, sibuk dengan maksiat, sibuk dengan permainan. Padahal dia udah ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Semua pasti akan kembali kepada Allah, pasti. Maka Nabi katakan wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Hitung diri kamu termasuk orang yang pasti menjadi penghuni kubur. Sekarang kalau sudah demikian, Nabi sebutkan 3. Perhatikan nih pemahaman sahabat. Tolong perhatikan, jangan ngobrol, jangan tidur. Perhatikan, tolong perhatikan. Setelah disebutkan 3 ini, antum lihat pemahaman sahabat. Ibnu Umar memahami hadis Nabi ini. Kata Ibnu Umar apa? Apabila engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu apa? Pagi. Kerjakan pekerjaan sore. Apa yang bisa kita kerjakan di waktu sore? Habis sholat asar, zikir. Pada sholat, zikir sore, murajaah Al-Quran. Apalagi yang lain? Bantu orang tua. Atau pekerjaan apa lagi yang bisa kita kerjakan di waktu sore itu? Sampai ba'da maghrib, sampai isya terus kita kerjakan. Jangan tunggu waktu pagi. Idza amsayta fala tantaris wa idza asbahta fala tantaris. Apabila engkau beratur pagi, jangan tunggu waktu sore. Apa yang bisa kerjakan? Habis salat subuh, apa? Zikir pada subuh. Zikir pagi, baca Quran. Apalagi yang bisa kita kerjakan saat itu? Jadi apa yang jangan tunggu waktu sore. Kemudian wa khudh min sihhatika, gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika limautik, gunakan hidupmu sebelum mati. Jadi harus kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Jangan sampai sia-sia. Gunakan sebaik-baiknya. Jadi waktu pagi gunakan. Banyak orang-orang yang tidak gunakan sebaik-baiknya. Waktu sore gunakan. Jadi kalau waktu sore disebutkan, ya terus sampai waktu malam. Tinggal antum ngatur jadwal antum. Dari mulai pagi sampai sore, dari sore sampai malam apa yang dikerjakan. Tapi ini hanya untuk kita, nggak boleh orang lain tahu. Atur jadwal itu. Kita harus betul-betul menggunakan waktu sebaik-baiknya. Kalau enggak kita rugi, karena waktu ini modal. Kalau antum gunakan sebaik-baiknya, insya Allah manfaat. Hatta waktu malam aja banyak para imam gunakan waktu malam. Antum sudah paham semuanya tentang Imam Bukhari. Imam Bukhari, apa terpikir bagi Imam Bukhari bahwa kitabnya akan dibaca oleh umat seluruh dunia? Nggak terpikir oleh Imam Bukhari. Tapi dia tetap berusaha bagaimana menghafal hadis, menulis hadis. Sampai malam itu bangun berapa kali Imam Bukhari. Bangun malam nggak seperti kita, tinggal stop kontak, nyala lampu. Kalau dulu harus nyalakan dulu, pakai minyak, baca. Maka sebagian ulama ada yang sampai buta dia, karena kan panas itu. Lampu yang dipakai, lampu untuk baca itu oleh mereka, isi minyak, kemudian dinyalakan, dibaca sampai buta. Seperti Al-Hafidh Ibnu Katsir, akhir hayatnya buta, baca terus depan lampu itu, sampai buta. Banyak para ulama yang demikian. Imam Bukhari nyalakan lagi, hafal hadis. Waktu malam digunakan demikian, apalagi waktu siang. Waktu malam, waktunya istirahat, tidur, bangun lagi, baca lagi, hafalkan lagi, nulis lagi, tidur lagi, bangun lagi, nyalakan lampu lagi, seperti itu. Sampai berapa kali Imam Bukhari. Antum bisa lihat, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Bermanfaat waktunya. Kita ini banyak waktu kita yang tidak bermanfaat. Maka antum gunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian di sini juga disebutkan oleh Imam Nawawi. Antum perhatikan perkataan Imam Nawawi, ini bagus sekali buat kita semuanya ini. Halaman 94. Kata Imam Nawawi, hendaklah seorang penuntut ilmu berkemauan keras untuk belajar ilmu syar'i, selalu dan senantiasa menggunakan seluruh waktunya untuk menuntut ilmu, baik malam maupun siang, di saat mukim maupun ketika safar. Ia tidak mau sedikit pun waktunya hilang sia-sia dengan tidak memperoleh ilmu, kecuali sekedar keperluan makan, tidur dan hal-hal yang mesti ia lakukan
dan juga untuk istirahat sebentar, untuk menghilangkan kebosanan, kejenuhan, dan hal yang penting lainnya. Dan tidak termasuk orang yang berakal, perhatikan, tidak termasuk orang yang berakal, seorang penuntut ilmu yang sudah ditempatkan sederajat dengan pewaris para nabi, kemudian ia menyia-nyiakan waktu, tidak digunakan untuk menuntut ilmu. Imam Nawawi sudah mempraktikkan. Imam Nawawi umurnya berapa tahun? Siapa yang bisa jawab? Imam Nawawi umur berapa tahun? Berapa tahun? 45 tahun. Imam Nawawi umurnya 45 tahun, tapi karangannya lebih dari 100 jilid. 45 tahun umurnya, karangannya, tulisannya Imam Nawawi lebih dari 100 jilid. Dan dulu belum ada lampu seperti kita sekarang ini, belum ada ballpoint seperti sekarang, tapi nulis terus Imam Nawawi sampai bermanfaat buat umat ini. Kita lanjutkan, ikhwan fillah, jazakumullah. Tentang waktu nanti antum bisa baca lagi beberapa hadis yang saya tulis di sini yang berkaitan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Di antaranya nanti antum perhatikan sampai Nabi merinci tentang waktu itu, sampai Nabi rinci. Kata Nabi SAW, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautik." Antum perhatikan, Nabi sampai merinci untuk menggunakan waktu itu. Kata Nabi SAW, manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal. Masa muda sebelum datang masa tua, waktu sehat sebelum datang waktu sakit, masa cukup sebelum datang masa fakirmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, hidupmu sebelum datang matimu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari sahabat Ibnu Abbas. Jadi betul-betul kita gunakan waktu ini sebaik-baiknya. Nabi sampai rinci seperti ini supaya betul-betul kita gunakan waktu. Jadi waktu muda, waktu luang, waktu sehat, waktu kita diberikan kecukupan, dan hidup ini seluruhnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk yang kedua. Yang kedua, zuhud terhadap dunia. Kita diantara yang banyak menyibukkan manusia dan membuang-buang waktu dunia ini. Dunia ini sangat menyibukkan manusia dan banyak manusia membuang-buang waktu untuk dunia. Makanya Nabi SAW menyuruh kita untuk zuhud terhadap dunia. Dari sahabat Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, qala atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala Rasulullah izhad fid dunya yuhibbaka Allah wazhad fima fi aydin nas yuhibbaka an-nas. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, ia berkata, seorang datang kepada Nabi SAW. Ia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku satu amalan yang jika aku mengamalkannya maka Allah mencintai aku dan manusia pun mencintai aku. Kata Nabi, berlaku zuhudlah terhadap dunia maka Allah akan mencintaimu, dan berlaku zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia maka manusia akan mencintaimu. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, disahihkan oleh Al-Hakim, dihasankan juga oleh Al-Hafidz Al-Iraqi dan yang lainnya. Hadis ini hasan, disuruh kita untuk zuhud. Apa makna zuhud? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, zuhud itu yang sesuai dengan syariat, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat, dan hatinya yakin serta percaya dengan apa yang ada di sisi Allah Tabaraka wa ta'ala. Jadi zuhud meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Ya dunia nggak bermanfaat di akhirat, kesibukan dengan dunia nggak bermanfaat di akhirat, kedudukan jabatan nggak bermanfaat di akhirat, banyak bermain-main nggak bermanfaat di akhirat, menumpuk harta yang banyak nggak bermanfaat di akhirat, kecuali yang kita perlukan. Ada orang yang punya umpamanya mobil, dia punya mobil 3 umpamanya, yang dia pakai setiap hari 2, 1 nggak bermanfaat, jual mobil ini, dipakai buat ibadah haji atau umroh atau sedekah. Kenapa? Nggak bermanfaat untuk di akhirat. Yang selebih ini nggak bermanfaat di akhirat. Uang yang kita simpan, kita keluarkan zakatnya, kita gunakan buat ibadah haji, kita gunakan buat umroh, kita gunakan buat yang lainnya. Tapi sekedar untuk menumpuk-numpuk harta, diperbanyak harta itu
atau yang wanita juga mengumpulkan emas, nggak manfaat. Kalau dia meninggal, milik dia atau milik ahli waris? Kalau seorang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, mengumpulkan perhiasan sebanyak-banyaknya, kalau dia meninggal untuk siapa? Untuk dia atau ahli waris? Untuk ahli waris, bukan untuk dia. Yang untuk dia, yang dia sedekahkan, yang dia infakkan, yang dia gunakan untuk jihad fisabilillah. Makanya kita zuhud terhadap dunia ini. Jangan tamak kepada dunia. Letakkan harta itu di tangan kita, bukan di hati. Ada harta yang kita peroleh, kita gunakan buat sedekah, infak dan yang lain. Lepas tangan ini. Jangan letakkan di hati, letakkan di tangan. Jadi perhatikan itu, bahwa kesibukan kita terhadap dunia, ketamakan ke dunia gak ada bermanfaat di akhirat, rugi. Jadi kita harus zuhud terhadap dunia. Zuhud artinya meninggalkan apa yang tidak bermanfaat nanti di akhirat. Kita gunakan waktu kita untuk ibadah kepada Allah yang bermanfaat nanti di akhirat. Untuk taat kepada Allah yang bermanfaat untuk di akhirat. Sedekah yang bermanfaat nanti di akhirat. Gunakan itu. Zuhud terhadap dunia. Kemudian yang kedua, zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, di tangan manusia. Kita nggak boleh hasad, nggak boleh dengki. Orang punya rezeki atau punya gaji lebih dari kita, atau dia punya kendaraan, atau dia punya keturunan yang saleh, nggak boleh kita iri. Kita doakan mereka dengan barokah. Nggak boleh sama sekali kita iri kepada manusia, hukumnya haram dalam Islam. Dan nggak boleh juga kita minta-minta apa yang di tangan manusia, tidak boleh. Iri nggak boleh, minta-minta kepada manusia, hukumnya haram dalam Islam. Jadi Allah menyuruh kita untuk minta kepada Allah, bukan kepada manusia. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa di ayat 32, Allah berfirman, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bi ba'dakum 'ala ba'd. Lirijali nasibu mimma iktasabu wa linisai nasibu mimma iktasabna was'alullaha min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in 'alima." Janganlah kalian berharap. Jangan berharap. Jangan hasad, jangan dengki apa yang Allah berikan sebagian kalian dan sebagian yang lainnya. Laki-laki mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan, wanita mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mintalah karunia dari Allah. Was'alullah min fadli. Minta kepada Allah. Jangan berharap kepada manusia, jangan. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu itu. Makanya Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi mengajarkan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta, minta hanya kepada Allah. Apabila engkau minta tolong hanya kepada Allah. Minta-minta kepada manusia hukumnya haram dalam Islam, haram hukumnya. Dan itu merusak tauhid. Tauhid apa? Merusak tauhid apa? Tauhid rububiyah. Karena bicara soal tauhid rububiyah, Allah sebagai khalik, Allah sebagai razik, Allah sebagai malik, Allah mudabbir, muhyi, mumit, dan yang lainnya. Berkaitan dengan perbuatan Allah. Tauhid rububiyah itu Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pemilik langit dan bumi, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan. Allah sudah bagi rezeki ini kepada semua manusia, semua binatang, semua makhluk. Allah sudah bagi rezeki ini kepada manusia yang mukmin, kafir, fasik, munafik. Allah bagi rezeki kepada mereka semuanya. Makanya kita nggak boleh mengharap kepada manusia. Kita minta kepada siapa rezeki ini? Kepada Allah, karena yang memberikan rezeki Allah. Ketika dia minta kepada manusia, rusak tauhid apanya? Tauhid rububiyahnya. Itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Nggak boleh minta-minta kepada manusia, hukumnya haram. Syekhul Islam juga menjelaskan dalam Majmu' Fatawanya, nggak boleh minta-minta, hukumnya haram kepada manusia, nggak boleh. Yang berkaitan dengan pribadi kita, nggak boleh. Atau antum minta permen pada teman, nggak boleh, nggak boleh. Itu perhatikan, kita minta hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Jadi kalau kita tidak berharap kepada manusia, kita nggak mengharapkan sesuatu kepada manusia, maka kita menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Jangan mengharap kepada manusia, jangan. Jangan mengharap kepada orang kaya, kepada pejabat, jangan. Ingat bahwa yang memberikan rezeki bukan mereka, yang memberikan rezeki Allah. Kita tawakal kepada Allah, bukan kepada manusia, kepada Allah. Kalau kita redho dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita,
dan kita cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, nggak mengharap kepada apa yang dikatakan manusia, maka kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kata Nabi SAW, wai'as bima fi aidin nas takun ghaniyya. Hendaklah kamu putus asa dengan apa yang di tangan manusia, kamu jadi orang yang paling kaya. Kata Nabi, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzahu istighnahu 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa mulianya seorang mukmin dengan dia bangun di tengah malam, dengan tahajud dia di tengah malam, dan mulianya seorang mukmin dengan dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia, maka dia mulia. Ini semua riwayatnya hasan dan sahih, disahihkan dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Jami' Shaghir, dan juga dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Dalam riwayat yang lain juga Nabi bersabda, perhatikan, Nabi bersabda, warda bima qasamallahu laka takun aghanan nas. Hendaklah kamu redho dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Kamu redho dan puas dengan rezeki apa yang Allah berikan kepada kamu. Kamu jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Kaya. Jangan mengharap. Ingat, orang yang mengharap sesuatu kepada manusia pasti akan kecewa. Pasti akan kecewa. Tapi orang yang mengharap kepada Allah tidak akan kecewa selama-lamanya. Maka jangan mengharap kepada manusia. Harap kepada Allah SWT. Atau kita punya teman atau punya murid orang kaya, jangan mengharapkan sesuatu. Kalau kita mau dakwah karena Allah, jangan mengharapkan sesuatu dari mereka, jangan. Ini ajaran Islam, supaya kita mulia di dunia dan mulia di akhirat. Kemudian juga untuk perhatikan, seorang muslim nggak boleh terperdaya dengan dunia, nggak boleh tertipu dengan dunia. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran surah 3 ayat 185, setiap jiwa pasti akan mati dan akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke sorga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Anda perhatikan di sini bahwa kita ini semua pasti mati, pasti sudah. Kalau kita pasti mati, mesti kita harus melakukan amal-amal soleh supaya kita bisa masuk sorga, karena kita pasti akan kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, Allah menyebutkan di sini bahwa disempurnakan ganjaran pada hari kiamat. Arti ganjaran kebaikan atau dosa atau maksiat nanti pada hari kiamat sempurna. Di dunia akan diberikan ganjaran tapi sekedarnya. Tapi di akhirat disempurnakan semuanya. Jadi jangan kita mencari ganjaran sebanyak-banyak di dunia. Tetap aja amal saleh dapat ganjaran, tapi bukan itu yang kita tuju. Kalau kita beramal, kita ingin dibalas di dunia, jangan. Kalau orang kafir iya, orang kafir ketika dia berbuat kebaikan, dia nolong fakir miskin, dia memberikan makan kepada orang lapar, dibalas di dunia, tapi di akhirat enggak dapat apa-apa. Tapi orang yang beriman, dua, di dunia dibalas, di akhirat juga dibalas. Makanya kita berbuat karena Allah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan surga, bukan dunia. Ada orang sedekah supaya apa? Sedekahnya dibalas di dunia, supaya dimudahkan urusannya, supaya jangan mengharap kepada akhirat, surga, bukan dunia. Tapi perbuatan baik pasti nggak diganjar, pasti dibalaskan dengan kebaikan, pasti dibalaskan kebaikan. Tapi jangan kita mengharapkan dunia, jangan. Dari perbuatan baik kita, yang kita harapkan apa? Akhirat dan surga. Yang ketiga, Allah menyebutkan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, dia orang yang sukses. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke surga, maka dia orang yang sukses. Jadi ukuran sukses menurut Al-Quran, orang yang dimasukkan kemana? Ke surga, itu sukses. Kalau punya titel, punya gelar, punya kedudukan, punya jabatan, punya harta yang banyak, punya mobil banyak, punya rumah yang luas, bukan sukses. Bukan sukses. Itu dia tertipu dengan dunia. Itu sukses yang sifatnya apa? Semu, fata morgana. Sukses yang hakiki dan abadi, orang itu jauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, baru dia sukses. Orang ini kadang-kadang tertipu dengan dunia, tertipu dengan dunia. Jadi kalau orang sukses,
Orang tua ini yang namanya anak sukses, kalau anaknya sudah punya gelar, punya jabatan, punya kedudukan, punya harta yang banyak, punya rumah yang luas, punya mobil yang banyak, sukses. Bukan. Yang sukses yang sebenarnya dimasukkan ke surga. Kalau antum mau lihat orang yang sukses, yang pertama para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka sukses. Yang kedua para sahabat. Para sahabat itu yang terbanyak mereka orang kaya atau orang miskin? Orang miskin terbanyak para sahabat. Tapi mereka taat kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang saleh. Mereka wali-wali Allah yang paling mulia di muka bumi ini. Para sahabat radhiyallahu majma'in. Tapi Allah katakan kepada mereka semuanya, wa kullan wa'adallahul husna. Semuanya kami jamin mereka dengan surga. Itu orang sukses para sahabat. Tapi mereka hidup apa adanya. Bukan kita mengharapkan miskin, tidak. Tapi kita tetap melakukan amal-amal saleh, bekerja. Kalau kita diberikan kekayaan, alhamdulillah. Gunakan kekayaan untuk taat kepada Allah, gunakan kekayaan untuk berjihad di jalan Allah, gunakan kekayaan untuk menegakkan agama Islam sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar seperti Utsman bin Affan radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya para sahabat yang mulia. Mereka diberikan harta oleh Allah untuk menegakkan agama ini di muka bumi. Maka mereka mulia di dunia ini dan mulia di akhirat. Jelas? Jadi sukses ukurannya mana? Akhirat, bukan dunia. Kita udah tertipu nih dengan ashabu dunia, tertipu. Sampai orang-orang tua kita pun tertipu. Jadi orang tua kita kalau nyuruh kita sekolah supaya apa? Supaya dapat gelar, dapat kedudukan, dapat duit yang banyak. Habis itu setelah dapat uang yang banyak gimana? Digunakan buat dosa, buat maksiat, buat segala macam. Ini bukan sukses. Orang yang diberikan oleh Allah kekayaan, harta yang banyak dan dia terus berbuat maksiat, namanya apa orang yang seperti ini? Diberikan apa oleh Allah? Istidraj. Istidraj artinya diulur oleh Allah sampai suatu waktu datang disiksa dengan siksaan yang berat bagi orang itu. Waliyadzubillah nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat dalam ayat ini. Yang keempat dalam ayat ini Allah menyebutkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang apa? Menipu. Allah menyebutkan dunia ini menipu. Jangan kita tertipu dengan dunia. Sudah banyak orang tertipu dengan dunia. Bukan hanya orang awam, penuntut ilmu, para dai, para ustadz, kiai, ulama, udah banyak yang tertipu dengan dunia, tertipu dia dengan dunia. Tertipu dia dengan dunia. Banyak, bukan satu, banyak yang tertipu. Makanya kita nggak boleh tertipu dengan dunia, nggak boleh. Jabatan, kekuasaan, itu masuk akhirat atau dunia? Dunia. Kekuasaan, harta, semua dunia. Jangan kita tertipu dengan dunia, jangan. Jangan dekat dengan penguasa, jangan. Tertipu, udah banyak yang tertipu. Kita harus tetap istiqamah di atas Quran wa sunnah la fahmisal dan ketaatan kepada Allah sampai kita diwafatkan oleh Allah. Kita hidup sederhana dengan ketaatan, jangan tertipu dengan dunia. Kemudian selanjutnya kita masuk yang ketiga. Yang ketiga, senantiasa mengingat kematian. Jadi kita harus terus ingat kepada kematian. Yang menyuruh kita ingat mati Rasulullah SAW. Sebab kita akan betul-betul menggunakan waktu kita sebaik-baiknya karena kita akan mati. Umpamanya kalau seandainya kita tahu umur kita umpamanya 25 tahun umpamanya. Kemudian kita tahu ajal kita setahun lagi kita akan mati. Umpamanya kita tahu. Apa kita diam, bermain-main atau melakukan amal soleh? Mesti kita melakukan amal soleh. Kalau kita tahu, tapi nggak ada yang tahu. Atau dia umur 50 tahun, dia tahu bahwa umurnya 51, dia pasti meninggal umpamanya. Kalau dia tahu demikian, mesti nggak akan dia sia-siakan waktu itu. Setiap hari dan setiap menit, setiap jam dia melakukan amal soleh. Karena apa? Dia pasti akan ditanya di kuburnya dan dia pasti akan kembali kepada Allah dan akan dihisab. Makanya Nabi menyuruh kita sallallahu alaihi wasallam untuk banyak ingat mati. Supaya betul-betul kita gunakan waktu kita untuk taat kepada Allah. Kata Nabi SAW, "Aqtiru dzikra hadhimil ladzat al-maut." Kata Nabi, perbanyaklah kalian mengingat pemutus, pemotong kelezatan. Pemutus
kelezatan atau pemotong kelezatan, yaitu kematian. Hadis ini sahih, Hasan Sahih, Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Jadi disuruh kita banyak ingat mati, ingat kematian, bahwa kita ini pasti mati. Karena banyak manusia nggak ingat mati. Kalau antum lihat, ya orang-orang nggak ingat mati sudah. Hatta para pejabat nggak ingat mati. Ya, para pejabat sudah lengser pengen naik lagi dia, betul nggak? Iya, nggak ingat mati dia. Makanya ketamakan manusia kepada jabatan lebih daripada ketamakan dia kepada harta. Riasah kedudukan jabatan itu sumber fitnah, sumber kezaliman, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya. Jadi hubur riasah, kepemimpinan itu luar biasa, akan membawa dia kepada kezaliman, kebohongan, dosa dan yang lainnya. Makanya kita lihat banyak orang yang nggak ingat mati. Udah umur 50 masih tetap pengen mencalonkan diri jadi pejabat. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ditangkap KPK ujung-ujungnya. Ada ujung-ujungnya di penjara. Kesian orang-orang ini, kesian. Mestinya kan dia berlomba-lomba melakukan amal-amal soleh, ketaatan. Jabatan, dunia, nggak ada arti apa-apa di sisi Allah, nggak ada arti apa-apa. Itu semuanya mata'ul gurur. Dunia dan semua isinya lebih jelek daripada bangkai kambing. Dunia dan semua isinya lebih jelek daripada bangkai kambing, kata Rasulullah SAW. Ketika Nabi melewati seekor bangkai kambing, Nabi mengatakan kepada sahabat, siapa yang mau bangkai kambing ini? Kata sahabat, ya Rasulullah, cacat, telinganya cacat. Kalau seandainya dia hidup, kita nggak mau ternyata. Apalagi sudah jadi bangkai. Dunia ini lebih jelek dari bangkai kambing, kata Rasulullah SAW. Hadis sahih riwayat Muslim. Maka kenapa manusia berlomba-lomba dengan dunia? Rugi buat dia. Dengan jabatan, dengan kekuasaan, nggak ada artinya sama sekali. Dunia ini tidak ada harganya meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Nggak ada harganya. Kata Nabi, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kata Nabi, kalau seandainya dunia berharga seberat sayap nyamuk, orang kafir nggak akan diberikan minum oleh Allah. Setetes air nggak akan diberi. Dunia ini nggak ada harganya. Kalau nggak ada harganya, ya kita cari yang mana? Akhirat kita cari. Berlomba-lomba melakukan amal soleh. Ingat bahwa kita pasti akan mati dan kita pasti kembali kepada Allah. Kemudian ini orang yang cerdas. Orang yang cerdas, yang selalu ingat mati, selalu mempersiapkan diri, membuat bekal. Bukan orang yang cerdas itu orang yang pintar seperti sekarang ini, punya kedudukan, punya jabatan, pintar ngomong, pintar sekali. Bukan. Orang yang pintar menurut Rasulullah adalah orang yang selalu ingat mati dan mempersiapkan bekal. Antum baca hadisnya, halaman 101. Jadi kalau antum mau tahu orang pintar, ini lihat nih sabda Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Faqala ahsanuhum khuluqa. Qala fa ayyul mu'minina akhyas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Wahai Rasulullah, siapa orang yang mukmin yang paling utama? Yang paling utama orang mukmin yang mana? Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling baik akhlaknya. Ingat, orang mukmin yang utama yang paling baik akhlaknya. Orang tersebut bertanya lagi, ya Rasulullah, orang mukmin yang paling cerdas, ayyul mu'min akyas? Akyas dari kayis, itu orang yang pintar, cerdas, jenius. Siapa orang yang paling jenius? Yang paling pintar? Apa kata Rasulullah SAW? Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Kata beliau, orang mukmin yang paling cerdas, orang mukmin yang paling pintar, orang mukmin yang jenius, beliau SAW menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi apa yang terjadi setelahnya. Mereka itu orang-orang yang paling cerdas. Jadi kalau cerdas itu orang yang ingat mati, mempersiapkan bekal untuk akhirat. Orang mukmin, sekarang saya mau tanya kepada antum, terutama yang ngantuk ini ya, yang ngantuk ini. Saya mau tanya, Allah menciptakan rahmat itu berapa? Coba tuh, yang ngantuk tuh. Iya, jangan nengok semua ke belakang, jawab.
Allah menciptakan rahmat berapa? Kok nggak jawab? Ini katanya anak-anak pondok sebagiannya nih. Kok nggak bisa jawab anak pondok? Atau saya tanya ustadz nih, jangan-jangan nih. Ya. Allah menciptakan rahmat berapa? Berapa? Allah ciptakan rahmat 100. Allah menurunkan rahmat di muka bumi ini berapa? 1. Yang 99 di mana? Di sorga. Yang 99 di sorga. Kalau orang yang beriman dan berakal nyari yang 1 atau yang 99? Ya, kalau orang yang cerdas, akalnya cerdas, pinter, nyari yang mana? 99, bukan yang 1. Yang dicari itu yang 99, bukan yang 1. Itu yang cerdas. Kita hidup dunia ini semua Allah berikan, semuanya. Orang kafir, orang mukmin, orang munafik, orang jahat, semua diberikan oleh Allah rezeki semuanya. Cuma 1 rahmat. Tapi di sorga khusus untuk orang yang bagaimana? Beriman saja itu 99 rahmat. Yang dipilih yang mana? Yang 99. Paham? Ini Islam tidak mengabaikan akal, diajak kita untuk berpikir. Maka Nabi menyebutkan tentang orang pintar. Saya ambil contoh yang lain lagi. Yang gampang ini. Yang gampang tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah fadilahnya berapa? 27. Kalau kita sholat di rumah dapat pahalanya berapa? 1. Sekarang ini ada perusahaan mau gaji kita 27 juta satu perusahaan. Kerjaannya sama, yang 1 juta. Kita pilih yang mana? 2 perusahaan sama pekerjaannya. Kerjaannya sama, yang 1 gajinya 27 juta, yang 1 juta. Kita pilih yang mana? 27. Kalau pilih yang 1, berarti orang itu gimana akalnya? Waras apa enggak? Enggak waras. Makanya kita pilih apa? Sholat berjamaah 27 derajat. Paham? Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang keempat, kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di antara yang mendorong kita untuk betul-betul mengisi waktu kita dengan taat kepada Allah, takut kepada Allah. Takut. Sebab kalau kita nuntut ilmu, kata Imam Ahmad bin Hambal, yang dikatakan ilmu itu apa? Ilmu syar'i itu apa kata Imam Ahmad? Al-ilmu kata Imam Muhammad khasyatullah. Ilmu itu takut kepada Allah. Semakin kita nuntut ilmu, mestinya kita semakin apa? Takut kepada Allah. Bukan tambah berani. Apalagi berkaitan dengan uang, dengan yang lain. Maksiat, hati-hati dia. Orang yang berilmu hati-hati. Enggak seperti sekarang banyak orang-orang yang tamak dia kepada harta. Hati-hati itu. Uang itu akan ditanya oleh Allah dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan. Dia harus takut. Kemudian yang kelima, muhasabah. Kita harus introspeksi kepada diri kita. Ini jalannya orang soleh, selalu muhasabah. Artinya menghisap diri kita. Apa yang sudah kita lalaikan dari kewajiban-kewajiban selama bertahun-tahun ini. Hatta 1 hari aja kita hitung. Ini hari ini dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari sampai malam. Kita hisap diri kita. Ini apa sih yang sudah kita lalaikan dari kewajiban? Kemudian apa yang sudah kita langgar? Terus apa yang sudah kita baca dari buku yang bermanfaat? Sudahkah kita berbuat kebaikan? Ada pertanyaan-pertanyaan yang saya sebutkan di sini, di buku ini ada. Pertanyaan-pertanyaan untuk kita muhasabah, introspeksi kepada diri kita. Kita harus muhasabah. Kalau enggak, kita enggak akan tahu apa yang sudah kita lakukan dan apa yang manfaat yang kita lakukan dalam hidup ini. Harus kita berbuat sebanyak-banyaknya dari amal-amal soleh. Karena semua akan ditanya oleh Allah. Kemudian yang keenam, berdoa kepada Allah agar kita diberikan taufik untuk bisa memanfaatkan waktu ini untuk taat kepada Allah. Ya, doa jangan tinggal antum. Setiap hari berdoa kepada Allah agar kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa melakukan amal-amal saleh. Seperti sekarang antum dapat ilmu yang bermanfaat. Doa kepada Allah agar kita diberikan taufik untuk bisa melakukannya. Ada orang yang ngaji berkali-kali dijelaskan tentang masalah waktu, tapi tetap aja dia masih buang waktu. Berarti enggak diberikan taufik oleh Allah. Minta kepada Allah agar diberikan taufik. Agar kita betul-betul diberikan taufik untuk bisa melaksanakannya dari apa yang sudah disampaikan. Doa kepada Allah.
Kemudian yang ketujuh, memupuk semangat yang tinggi. Jadi semangat ini betul-betul harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk meraih sorga. Kita nggak boleh sebagai orang muslim itu mempunyai sifat malas, sifat lemah. Nggak boleh. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat apa? Sifat lemah, sifat malas, sifat bakhil. Bakhil itu artinya apa? Pelit, kikir, kedekut, gitu. Medit, gitu. Itu sifat yang tercela itu. Kemudian penakut, nggak boleh. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat-sifat itu. Kita harus semangat, nggak boleh lemah, nggak boleh kita lemah. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat lemah. Kita harus terus memupuk semangat tinggi menggunakan waktu kita. Kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Kalau orang lain bisa baca, saya harus bisa baca. Kalau orang lain bisa menghatamkan Quran, saya harus bisa menghatamkan Quran. Kalau orang lain bisa hafal Quran, saya harus bisa hafal Quran. Kalau orang bisa baca hadis hafal, saya harus bisa. Terus begitu. Harus pupuk semangat kita, jangan lemah, nggak boleh lemah. Nabi berlindung kepada Allah dari sifat lemah. Antum hafalkan nanti hadisnya. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal haram. Nabi berlindung kepada Allah dalam satu doa yang sahih. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat lemah, sifat malas, sifat penakut, sifat bakhil dan umur pikun, dan aku berlindung pada Engkau dari azab kubur. Ya Allah, berikanlah kepada hatiku ketakwaannya. Bersihkan hatiku ya Allah, karena nggak ada yang bisa membersihkan kecuali Engkau ya Allah. Engkaulah penolongnya, Engkaulah pelindungnya. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Antum hafalkan, ada di buku doa dan wirid, di buku doa dan wirid, antum hafalkan. Oh, itu. Kemudian antum perhatikan, ya, di sini saya sebutkan dalilnya tentang kita harus mempunyai semangat yang tinggi. Di surah Al-Anbiya 90 Allah berfirman tentang para nabi, para rasul. Saya mau tanya kepada antum, para nabi rasul dijamin sorga atau tidak? Dijamin semua nabi. Apalagi yang paling tinggi siapa? Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa nabi nggak dijamin sorga, ini orang munafik. Ini dai atau kiai ini sesat dan menyesatkan manusia. Kalau ada orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW nggak dijamin sorga, ini orang munafik. Ini dai ini kiai ini sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Nabi jelas dijamin sorga. Kalau para sahabat dijamin sorga, apalagi siapa? Rasulullah. Yang pertama kali membuka pintu sorga siapa? Rasulullah SAW. Sahih riwayat Muslim. Kalau dikatakan Nabi gak jamin sorga, lantas buat apa kita beragama? Nabi gak jamin sorga. Ini orang-orang yang menyesatkan kaum muslimin, dai-dai yang menyesatkan kaum muslimin, yang Nabi khawatirkan di tengah-tengah kaum muslimin ini, orang-orang munafik yang mereka menyesatkan Islam, menyesatkan kaum muslimin. Nabi dijamin dengan sorga, para sahabat dijamin dengan sorga, para nabi, para rasul dijamin dengan sorga. Nabi SAW tempat sorga yang paling tinggi, Rasulullah SAW. Kemudian para nabi juga demikian. Apakah mereka tidak beramal?
mereka meskipun dijamin surga, mereka berlomba-lomba melakukan amal. Allah sebutkan di sini, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi itu yusari'una fil khairat, berlomba-lomba, mereka bersegera dalam melakukan amal soleh. Dalam semua kebaikan mereka berlomba-lomba. Kemudian wa yad'unana raghaba wa rahaba, dan mereka selalu berdoa kepada kami, selalu dan senantiasa berdoa dengan harap dan takut kepada kami. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam ibadah kepada kami. Atau Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Hendaklah kamu Muhammad beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian. Artinya Nabi terus beribadah kepada Allah, nggak pernah berhenti. Meskipun sudah dijamin dengan apa? Dengan sorga. Kalau kita dijamin nggak dengan sorga, nggak ada jaminan kita. Makanya kita harus terus berlomba-lomba melakukan ketaatan agar kita dimasukkan ke dalam sorga. Harus semangat dalam amal ketaatan. Kalau ahlul bid'ah semangat dalam bid'ahnya, ahlul syirik semangat dalam syiriknya, orang yang berbuat maksiat semangat dia. Orang yang berbuat maksiat semangat dia. Kenapa kita berbuat ketaatan nggak semangat? Harus semangat. Allah senang kepada orang-orang yang akhlaknya mulia. Innallaha karimun yuhibbul karam wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq wa yakrahu sifsafaha. Sesungguhnya Allah itu karim, Allah itu dermawan, maha dermawan. Allah cinta kepada orang yang dermawan, Allah cinta kepada akhlak yang tinggi, Allah membenci akhlak yang rendah. Hadis sahih riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya, dan yang lainnya. Anda perhatikan, Allah itu karim, dan Allah senang kepada orang yang dermawan. Kita harus dermawan, terbuka tangan kita, jangan pelit, jangan bakhil, jangan kikir, karena Allah benci kepada orang-orang yang kikir dan bakhil. Kemudian Allah mencintai orang yang karam, dermawan. Maka orang-orang jahiliyah dia punya akhlak. Akhlaknya apa? Karam. Maka Nabi diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu li utammima makarimul akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti akhlak sudah ada. Akhlak yang mulia juga sudah ada di zaman jahiliyah. Di antara orang-orang yang jahiliyah itu dia karam, dia sifat karam, dermawan. Maka kita harus dermawan. Kemudian Allah mencintai akhlak yang tinggi. Apa akhlak yang tinggi? Semangat dalam talabul ilmi, semangat dalam ibadah. Itu akhlak yang tinggi. Dermawan itu semangat. Kemudian senang menolong orang lain, membantu orang lain. Semangat dalam baca Al-Quran, semangat dalam ibadah. Ini akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi. Paham? Itu akhlak yang tinggi. Paham ya, akhlak yang tinggi. Jadi akhlak yang tinggi itu akhlak semangat dalam ibadah, semangat dalam menuntut ilmu, semangat dalam baca Quran, semangat dalam menolong orang, semangat dalam melakukan amal-amal soleh. Kemudian Allah benci kepada akhlak yang rendah. Apa akhlak yang rendah? Seperti tadi, lemah, malas, pengecut, bakhil, kemudian futur, patah semangat. Ini akhlak yang putus asa dari rahmat Allah. Ini akhlak yang rendah, akhlak yang hina. Akhlak yang mulia seperti berani dalam menyampaikan dakwah, ya, menyampaikan kebenaran. Ini akhlak yang mulia. Banyak contoh akhlak yang mulia dan juga banyak contoh akhlak yang rendah. Jangan kita mempunyai akhlak yang rendah, nggak boleh. Orang mukmin harus semangat. Nabi bersabda SAW, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul lahu anni fa'altu kana kada wa kada walakin qul qadarullah ma syaa fa'al fa inna lahu taftahu amal syaitan. Kata Nabi SAW, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan. Hendaklah kalian berkemauan keras kepada apa yang bermanfaat bagi kalian dan minta tolong kepada Allah. Jangan lemah, jangan lemah. Dan apabila kamu ditimpa oleh musibah, janganlah engkau berkata seandainya aku berbuat demikian tidak akan terjadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah ini telah ditakdirkan oleh Allah dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu syaitan. Hadis sahih riwayat Muslim, Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Antum perhatikan di sini, Nabi mengatakan bahwa mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang mana? Mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan tentang apanya?
Tentang apanya? Tentang imannya. Pada kebaikan tentang imannya. Kemudian kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Sekarang saya mau tanya kepada antum, nuntut ilmu itu termasuk bermanfaat atau tidak? Nuntut ilmu, membaca Quran, membaca hadis, membaca buku yang bermanfaat, beribadah kepada Allah, berbuat baik pada orang tua, ini semua bermanfaat. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu, lakukan dengan semangat. Berbuat baik pada orang tua, belajar, nggak boleh lemah, nggak boleh patah semangat, nggak boleh putus asa, tidak boleh. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Kemudian apa? Wasta'in billah, minta tolong. Karena kita nggak akan mampu melakukan segala sesuatu kecuali dengan pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali pertolongan Allah. Kita nggak akan mampu. Kita nggak akan mampu untuk bisa membaca kecuali pertolongan Allah. Kita nggak akan mampu ibadah kecuali pertolongan Allah. Kita nggak akan mampu menulis kecuali pertolongan Allah. Kita nggak akan mampu belajar sungguh-sungguh kecuali pertolongan Allah. Minta tolong pada Allah. Wasta'in billah. Kemudian wala ta'jaz, jangan lemah, jangan malas, jangan putus asa, jangan futur, tidak boleh. Hatta dia sudah umur tua, udah 60 tahun, 65 tahun, nggak boleh putus asa. Terus semangat dalam belajar, terus semangat dalam ibadah kepada Allah. Paham? Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan dari 7 poin ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian.